Pada Oktober 2021 silam, Mark Zuckerberg, founder dari Facebook, resmi mengumumkan perubahan nama Facebook menjadi Meta. Banyak orang yang bertanyakan tentang perubahan nama tersebut. Rumornya, penggantian nama tersebut untuk menyamarkan gonjang-ganjing pengguna Facebook yang mempertanyakan keamanan data privasi mereka. Namun, sebenarnya ada hal yang lebih besar yang tengah dibangun oleh Facebook. Apakah itu? Simak video ini sampai habis. Pada tahun 1992, penulis novel fiksi bernama Neil Stephenson menerbitkan sebuah novel fiksi ilmiah yang berjudul Snow Crash. Di dalam novel tersebut, Neil menggambarkan tentang avatar yang mirip manusia hidup di dalam bangunan 3 dimensi yang tampak nyata. Kemudian pada tahun 2018 tayang sebuah film yang diangkat dari novel karya Ernest Cline yang berjudul Ready Player One. Dalam film ini digambarkan bagaimana kehidupan di masa depan, di mana manusia hidup di dalam dunia virtual sebagai pelarian karena kondisi di dunia nyata sudah tidak sesuai dengan harapan lagi. Terus apa hubungannya dengan penggantian nama Facebook menjadi Meta? Mark telah menyiapkan sebuah dunia baru atau second life yang disebut dengan nama Metaverse, yang berasal dari bahasa Yunani di mana arti meta sendiri adalah melebihi dan verse adalah semesta, yang diambil dari kata universe. Nama Metaverse pertama kali dicetuskan dalam novel Snow Crash. Itu adalah salah satu reason why the new name Facebook is Meta. Secara sederhana, Meta adalah dunia digital atau virtual yang menggabungkan beberapa elemen teknologi seperti virtual reality, augmented reality, dengan dunia maya. Dalam Metaverse, pengguna dapat melakukan beberapa hal seperti di dunia nyata, mulai dari bekerja, bermain game, membuat karya seni, menonton konser, meeting, bahkan berjualan yang dilakukan dalam dunia virtual. Saat ini perkembangan teknologi berbasis IT semakin menjamur, memanjakan penduduk dunia menjadi pecandu-pecandu smartphone. Banyak penyedia teknologi mengembangkan berbagai aplikasi dan games, dan setelah adanya pandemi COVID-19, kebutuhan gadget dan internet menjadi kebutuhan primer, yang digunakan oleh anak-anak untuk belajar daring, meeting online bagi para karyawan yang work from home, menonton Netflix, atau bahkan bermain game online. Dapat kita bayangkan apa yang terjadi tanpa adanya teknologi di era lockdown, tanpa sekolah, tanpa pekerja, tanpa sosialisasi. Dengan adanya pandemi COVID-19, platform yang berbasis internet meroket, seperti pendapatan game online baik PUBG dan Mobile Legends dikabarkan naik drastis, sekitar 3 kali lipat dari pendapatan sebelum pandemik. Sementara pendapatan iklan dari media sosial naik 47%, di mana pendapatan dari iklan media turun 10%. Dari sini dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat dunia lebih sering menghabiskan waktunya di dunia maya. Mark Zuckerberg melihat sebuah peluang besar di mana Metaverse merupakan next generation dari media sosial, e-commerce, permainan, bahkan meeting dan education. Dengan adanya penggunaan kacamata VR ataupun pakaian khusus, pengguna dapat melakukan hal-hal tersebut tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Konsep Metaverse menjadi atensi bagi perusahaan raksasa seperti Microsoft, Amazon, Roblox, Nvidia, Qualcomm, Unity, dan masih banyak lagi. Tapi saat ini perusahaan tersebut masih fokus dalam satu bidang tertentu saja, seperti game, meeting platform, e-commerce, maupun 3D development. Konon kabarnya, Meta telah menggelontorkan dana sekitar 10 miliar dolar Amerika atau setara 144 triliun rupiah untuk mengembangkan Metaverse dalam versi yang lebih kompleks. Gelagat Facebook ini sudah bisa diprediksi dari keputusannya untuk membeli Oculus yang bergerak di bidang VR pada tahun 2014. Dan Facebook juga memiliki Horizon Workrooms. Konsep Metaverse adalah memasukkan elemen dunia nyata ke dalam dunia virtual 3 dimensi dengan menggunakan kacamata VR, serta memasukkan dunia digital ke dalam dunia nyata dengan augmented reality atau AR. Beberapa laman mengabarkan bahwa saat ini Apple lebih dominan dalam pembuatan kacamata augmented reality ketimbang VR. Di dalam dunia Metaverse, pemilik akun yang login dengan avatarnya dapat melakukan pembangunan aset dan jual beli aset digital, di mana nilai tukarnya dapat dikonversikan dengan mata uang yang ada, yang tidak hanya berlaku di dunia virtual saja. Dalam prakteknya, jual beli aset digital di Metaverse menggunakan NFT
atau non-fungible token, di mana benda yang dijual belikan harus memiliki sertifikat NFT yang menjadikan aset digital memiliki nilai jual. Dan setiap transaksinya menggunakan cryptocurrency. Pembayaran dengan mata uang kripto dilakukan secara peer-to-peer dengan sistem blockchain yang diklaim merupakan transaksi yang paling aman di dunia maya. Jika dilihat sekilas, ada beberapa potensi dalam metaverse. Dari bidang ekonomi, para penggiat dunia e-commerce dapat melebarkan sayapnya dengan membangun toko 3 dimensi dengan produk yang menyerupai aslinya. Penjual dapat menjual produk berupa digital maupun fisik. Mungkin dalam teknisnya memerlukan kamera 3 dimensi atau 3D Blender untuk memasukkan produk dalam metaverse ini. Dari bidang education, seseorang dapat mendirikan suatu sekolah atau tempat kursus dan sejenisnya di dunia metaverse ini dengan murid dari seluruh penjuru dunia. Dari bidang game dan olahraga, pengguna memiliki experience permainan yang lebih real. Mungkin nantinya memerlukan pakaian khusus agar dapat merasakan sentuhan dan benar-benar bergerak, bukan hanya menekan layar. Di era ini akan banyak dibutuhkan para desainer 3D, ahli IT dan jaringan, serta foto video production untuk keperluan advertising. Dan dari segi sosial, orang-orang dapat membuat komunitas sendiri sesuai dengan passionnya dari seluruh penjuru dunia. Tahukah Anda bahwa dalam setiap perubahan era revolusi teknologi selalu ada sisi positif dan ada negatif? Sisi positifnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin memudahkan manusia dalam berbagai hal. Tapi di sisi lain ada sisi negatif yang menyertainya. Di antaranya banyak manusia yang tidak siap dengan perkembangan teknologi sehingga tertinggal oleh arus, dan juga banyaknya pengangguran karena tenaga manusia yang digantikan oleh teknologi. Seperti pada saat revolusi industri pertama, terjadi pengangguran besar-besaran di Britania Raya, dan terjadi ketimpangan di mana orang kaya semakin kaya dan para buruh menjadi sangat miskin. Memang ada beberapa sisi positif dan kelebihan dari metaverse, namun ada juga ancaman yang mengintainya. Di antaranya adalah generasi di masa ini akan memiliki kecenderungan kognitif yang berbeda di dunia nyata. Jika orang tua tidak memberikan edukasi yang lebih, di masa ini orang-orang akan kecanduan dengan dunia metaverse. Apabila e-commerce ataupun toko-toko tidak segera beradaptasi, akan tersingkir. Akan banyak demo dari masyarakat awam yang menolak metaverse karena dianggap merusak generasi. Dan tentu saja kecenderungan kita akan dibaca oleh sistem artificial intelligence di metaverse. Jadi dapat dipastikan kita akan dimata-matai oleh pemilik metaverse. Dan ini adalah the real kebocoran privacy. Pertanyaannya, mungkinkah metaverse akan terrealisasi? Jawabannya adalah mungkin saja. Kita lihat teknologi jaringan 5G sudah mulai merambah ke penjuru dunia. Juga sudah adanya pengembangan teknologi kuantum komputer dan pengembangan general AI yang dapat dijadikan mesin utama dalam membangun metaverse. Itu sekilas tentang sebuah teknologi baru dari internet yang tentunya mau tidak mau beberapa tahun ke depan teknologi tersebut akan berada di antara kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Ini ancaman atau peluang, tergantung posisi kita sekarang dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. So, mudah-mudahan video ini menambah wawasan Anda. Thank you very much. See you in the next video. Salam.